Tilu. Opat nidung cucuin. Ile hiji. Ketika notifikasi dari bank masuk ke ponselku pagi itu aku langsung merasa dunia runtuh seketika. Rekening tabunganku yang selama bertahun-tahun kujaga dengan susah payah tiba-tiba dibekukan karena pengaduan palsu dari seseorang yang mengklaim aku melakukan penipuan besar-besaran padahal aku tahu persis siapa pelakunya. Aku Andi, seorang manajer keuangan berusia 28 tahun di sebuah perusahaan multinasional di kawasan Sudirman, Jakarta, berdiri di depan komputer kantor dengan tangan gemetar. Ruangan kantor yang biasanya ramai kini terasa sepi bagiku. Rekan-rekan kerja melirik curiga karena berita sudah menyebar cepat. Aku ingat semalam Rian, pacarku yang juga bekerja sebagai desainer grafis di lantai bawah, mengirim pesan manis seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kami sudah hampir 2 tahun menjalin hubungan diam-diam karena di Indonesia seperti ini cinta sesama pria bukanlah hal yang mudah diterima. Keluargaku di kampung di Jawa Tengah masih sangat konservatif. Ayahku seorang pensiunan guru agama yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Aku segera menelepon bank dan petugas mengatakan pengaduan datang dari nomor anonim dengan bukti chat dan transfer yang dipalsukan. Aku tahu ini ulah adik sepupu yang kebetulan pernah melihat aku dan Rian berpelukan di sebuah kai kecil di Kemang. Dia mengancam akan memberitahu keluarga besar jika aku tidak berhenti. Tapi aku tidak menyangka dia akan melangkah sejauh ini. Tabunganku untuk membeli rumah kecil dan masa depan bersama Rian kini lenyap dalam sekejap. Aku pulang ke apartemen kecilku di Tebet dengan hati hancur. Rian sudah menunggu di sana, wajahnya pucat saat aku ceritakan semuanya. Kita harus lawan ini sayang, katanya sambil memegang tanganku erat. Malam itu kami duduk di balkon sambil memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Aku merasa takut tapi juga marah. Mengapa cinta kami yang polos harus dibayar dengan harga segini? Aku memutuskan untuk melaporkan balik ke polisi tapi prosesnya panjang. Besok pagi aku harus ke pengadilan untuk sidang pertama. Di pengadilan yang ramai dengan orang-orang berpakaian formal, aku bertemu pengacaraku, seorang wanita muda bernama Bu Sinta yang langsung percaya padaku setelah melihat bukti cat asli. Ini jelas pengaduan palsu Mas Andi, katanya tenang. Tapi saat hakim membacakan dakwaan aku merasa napasku tertahan. Bukti yang diajukan termasuk foto kami berdua di Pantai Anyer tahun lalu. Rahasiaku mulai terbongkar. Keluargaku yang datang dari kampung langsung terkejut. Ayahku berdiri di belakang ruangan dengan wajah merah padam. Sidang ditunda dan aku keluar dengan keringat dingin. Rian menunggu di luar memelukku singkat di parkiran yang sepi. Kita akan lalui bersama, bisiknya. Malam itu di apartemen aku menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku bertanya-tanya apakah ini akhir dari segalanya atau justru awal dari perjuangan yang lebih besar. Teman-temanku di kantor mulai menjauh kecuali satu orang, Budi, yang diam-diam mendukungku. Dia bilang, kamu bukan satu-satunya Mas." Kata-kata itu memberiku sedikit kekuatan. Besoknya berita sudah menyebar di media sosial lokal. Akun anonim mulai menyebarkan rumor tentang pegawai bank yang gay. Tekanan semakin berat. Ibu menelepon dari kampung sambil menangis, "Apa yang kamu lakukan, Nak? Ayahmu sakit karena ini." Aku tidak bisa tidur. Rian datang membawa makanan kesukaanku, nasi goreng kambing dari warung langganan kami. Kami duduk berdua di sofa kecil bicara sampai larut. Dia cerita tentang keluarganya sendiri yang sudah tahu dan menerima meski dengan berat hati. "Kamu harus kuat, Andi. Aku di sini." Pelukannya hangat membuatku merasa tidak sendirian. Tapi besok sidang kedua akan semakin berat karena adik sepupu akan menjadi saksi. Aku tahu ini baru permulaan. Sidang kedua berlangsung di ruangan yang lebih kecil tapi suasananya jauh lebih tegang. Hakim, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, membaca berkas demi berkas.
Pengacara lawan mencoba membuktikan bahwa transfer uang itu nyata, tapi Bu Sinta dengan tenang menunjukkan bukti forensik bahwa cat dan oto itu dimanipulasi. Aku duduk di bangku saksi dengan tangan dingin. Saat ditanya tentang hubunganku dengan Rian, aku ragu sesaat tapi akhirnya mengaku dia yang mulia. Kami adalah pasangan. Ruangan langsung hening. Ayahku yang duduk di belakang langsung berdiri dan keluar ruangan. Ibu menangis pelan. Aku merasa hatiku hancur tapi anehnya juga lega. Rahasia yang kusimpan selama bertahun-tahun akhirnya terbuka. Setelah sidang, Rian menjemputku di depan gedung. Kami pergi ke taman kecil di dekat Monas, duduk di bawah pohon sambil makan es kelapa muda. Kamu berani sekali, katanya sambil tersenyum bangga. Aku cerita tentang reaksi keluarga. Dia memahami karena dulu dia juga mengalami hal serupa. Kami bicara tentang masa depan, bagaimana jika rekeningku tidak dibuka lagi. Tabungan itu adalah impian kami untuk pindah ke rumah kecil di pinggiran Bogor, jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi sekarang semuanya terancam. Malam harinya aku menerima pesan dari adik sepupu Mamas, aku hanya ingin melindungi nama keluarga. Aku tidak balas. Di kantor hari berikutnya suasana berubah. Bos memanggilku ke ruangan dan bilang perusahaan sedang mempertimbangkan pemutusan kontrak karena citra buruk. Aku pulang dengan hati berat. Rian sudah menyiapkan makan malam sederhana di apartemen. Kami nonton film lama Indonesia sambil berpelukan di sofa. Momen itu membuatku sadar bahwa cinta kami bukan hanya tentang kebahagiaan tapi juga tentang bertahan di tengah badai. Teman Budi menelepon menawarkan bantuan hukum tambahan dari kenalannya. Kamu punya banyak orang yang mendukung Andi, jangan menyerah. Akhir pekan aku pulang ke kampung untuk bicara langsung dengan ayah. Perjalanan kereta api dari Gambir ke Semarang terasa panjang. Di rumah tua kami, ayah duduk di teras dengan wajah dingin. Ibu memelukku sambil menangis. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, nak? Tanya ibu. Aku cerita semuanya dari awal pertemuan dengan Rian di acara kantor sampai bagaimana kami saling melengkapi. Ayah diam lama lalu bilang, ini dosa besar. Kata-kata itu menusuk tapi aku tidak menangis. Aku bilang, ayah, aku tetap anakmu. Malam itu aku tidur di kamar lama dengan hati yang lebih ringan meski belum sepenuhnya diterima. Kembali ke Jakarta, sidang ketiga dijadwalkan. Kali ini hakim memanggil Rian sebagai saksi. Rian berdiri dengan tenang menjelaskan bahwa kami tidak pernah melakukan penipuan. Bukti cat palsu dibongkar satu persatu. Pengacara lawan mulai kehilangan kendali. Aku melihat ayahku yang datang lagi, kali ini duduk lebih dekat. Saat istirahat, Rian memegang tanganku sebentar di koridor, kita hampir sampai. Aku merasa kekuatan baru muncul dalam diriku. Proses ini bukan hanya tentang uang tapi tentang harga diri dan cinta. Sidang memasuki babak penutupan. Hakim membacakan kesimpulan bahwa pengaduan memang palsu dan pelaku utama adik sepupu harus bertanggung jawab. Aku hampir tidak percaya saat beliau mengumumkan rekening korban harus segera dibuka kembali dan pelaku diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 200 juta rupiah beserta bunga. Ruangan bertepuk tangan pelan. Aku menangis haru. Rian memelukku di luar ruangan untuk pertama kalinya di depan umum. Beberapa wartawan lokal mendekat tapi kami menghindar. Pulang ke apartemen kami merayakan kecil-kecilan dengan pesan makanan Padang Aurit. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ayah menelepon, kamu memalukan keluarga besar Andi. Jangan pulang lagi. Kata-kata itu menyakitkan tapi aku sudah siap. Rian memegang bahuku, kita bangun keluarga kita sendiri. Besoknya rekeningku sudah aktif lagi. Uang ganti rugi masuk secara bertahap. Aku memutuskan untuk resign dari kantor dan mulai usaha kecil-kecilan desain grafis bersama Rian. Kami pindah ke apartemen lebih besar di kawasan Kuningan. Namun konflik keluarga semakin dalam.
Ibu datang ke Jakarta diam-diam untuk bertemu. Kami makan siang di mal sambil bicara panjang. Ayahmu pelan-pelan mulai mengerti nak. Dia baca banyak artikel tentang ini. Ibu cerita bahwa tetangga kampung mulai bergosip tapi ada juga yang mendukung secara diam-diam. Aku merasa ada harapan kecil. Sementara itu Rian menghadapi tekanan di keluarganya sendiri. Orang tuanya yang tinggal di Bandung ingin bertemu aku secara resmi. Perjalanan akhir pekan ke Bandung menjadi momen penting. Kami duduk di ruang tamu rumah mereka yang sederhana. Ayah Rian bertanya banyak hal tentang pekerjaan dan masa depan. Akhirnya beliau bilang asal kalian bahagia dan saling jaga kami terima. Pelukan hangat dari Ibu Rian membuatku menangis. Kembali ke Jakarta kami mulai merencanakan hidup baru. Aku membuka rekening baru untuk tabungan rumah. Tapi trauma masa lalu masih ada. Aku sering terbangun malam karena mimpi buruk tentang sidang. Rian selalu ada di samping memelukku sampai aku tenang lagi. Teman Budi mengajak kami bergabung dengan komunitas kecil pendukung di Jakarta. Di sana aku bertemu banyak orang dengan cerita serupa. Kami saring pengalaman saling memberi kekuatan. Salah satu anggota cerita bagaimana dia kehilangan pekerjaan tapi sekarang sukses dengan bisnis sendiri. Itu memberiku inspirasi. Suatu hari adik sepuku datang ke apartemen meminta maaf secara langsung. Dia menangis, aku takut mas. Aku takut nama keluarga rusak. Aku memakannya tapi bilang kamu harus belajar bahwa cinta tidak memilih gender. Pertemuan itu menyembuhkan luka sedikit demi sedikit. Bulan-bulan berikutnya kehidupan kami semakin stabil. Usaha desain grafis kami mulai berkembang. Klien datang dari berbagai perusahaan yang menghargai kerja kami. Aku sering bepergian ke Surabaya dan Bali untuk meeting. Rian selalu ikut jika memungkinkan. Di Bali kami menghabiskan waktu di pantai Kuta berpegangan tangan saat matahari terbenam. Momen itu mengingatkanku betapa berharganya kebebasan yang kami dapatkan setelah perjuangan panjang. Namun tantangan baru muncul. Keluarga besar ayahku mengadakan pertemuan di kampung. Mereka ingin aku datang dan menjelaskan. Aku ragu tapi Rian mendorong kamu harus hadapi supaya tidak ada penyesalan. Kami pergi bersama. Di rumah besar kakek nenek suasana tegang. Para paman dan bibi bertanya banyak hal. Aku jawab dengan tenang tentang siapa aku dan mengapa aku mencintai Rian. Ayahku diam saja tapi akhirnya saat semua orang pulang beliau mendekatiku. Aku masih butuh waktu nak tapi aku tidak mau kehilangan anakku. Kata-kata itu seperti angin segar. Kembali ke Jakarta aku merasa lebih kuat. Kami memutuskan untuk ikut acara pride kecil yang diadakan secara diam-diam di sebuah KAI di Senopati. Di sana aku bertemu banyak pemuda gay Indonesia yang sedang berjuang sama seperti kami. Cerita mereka memberiku perspektif baru. Satu pemuda dari Makassar cerita bagaimana dia diusir keluarga tapi sekarang sukses sebagai pengusaha. Aku sadar perjuangan kami masih panjang tapi kami tidak sendirian. Di tengah kesibukan itu hubungan kami diuji lagi. Rian sakit selama seminggu karena kelelahan kerja. Aku merawatnya siang malam membuatkan bubur dan obat. Saat dia sembuh dia bilang kamu adalah rumahku Andi. Kata-kata itu membuatku sadar betapa dalam cintaku padanya. Kami mulai merencanakan liburan ke Yogyakarta untuk merayakan ulang tahun hubungan kami yang ketiga. Di sana kami naik kereta wisata sambil tertawa dan berbagi mimpi. Tapi bayang-bayang masa lalu masih muncul. Suatu hari ada telepon dari bank lama mengatakan ada upaya pengaduan baru. Aku panik tapi kali ini aku langsung hubungi Bu Sinta. Ternyata hanya kesalahpahaman kecil yang cepat selesai. Pengalaman itu mengajarkanku untuk selalu waspada tapi tidak takut. Tahun baru tiba. Kami merayakan di apartemen dengan teman-teman dekat termasuk Budi dan pasangannya. Suasana hangat penuh tawa.
Aku melihat Rian yang sedang bercanda dengan teman-teman dan merasa bersyukur. Tabungan kami sudah cukup untuk membeli tanah kecil di pinggiran Bogor. Kami mulai merencanakan rumah impian dengan taman kecil dan ruang kerja bersama. Ayahku akhirnya datang ke Jakarta untuk pertama kalinya setelah sidang. Kami makan malam bertiga dengan Rian. Suasana awalnya canggung tapi lambat laun ayah mulai bertanya tentang pekerjaan Rian dan rencana kami. Saat pulang ayah memelukku singkat, "Jaga dirimu nak." Itu adalah pelukan pertama setelah bertahun-tahun. Ibu menelepon kemudian sambil menangis bahagia. Perubahan kecil itu memberiku harapan besar. Di tempat kerja baru kami semakin sukses. Klien dari perusahaan besar memberikan proyek besar. Aku sering presentasi di depan banyak orang tanpa takut lagi. Rasa percaya diri yang hilang dulu kini kembali. Suatu malam Rian mengajakku ke tempat kami pertama kali bertemu di kai kecil itu. Dia berlutut dan memberikan cincin sederhana, "Mau menjalani hidup ini bersamaku selamanya?" Aku menjawab ya dengan air mata bahagia. Kami tidak bisa menikah secara resmi di Indonesia tapi janji kami lebih kuat dari itu. Namun ada ujian lagi. Adik sepupuku yang dulu mengadukan kini menghadapi masalah pribadi dan meminta bantuan. Aku membantu tanpa dendam. Itu membuatku sadar bahwa pengampunan adalah bagian dari pertumbuhan. Keluarga besar mulai perlahan menerima. Beberapa sepupu bahkan mengirim pesan dukungan di media sosial. Kami pergi ke Yogyakarta seperti rencana. Di Candi Borobudur saat matahari terbit aku memegang tangan Rian dan berdoa dalam hati. Terima kasih untuk perjalanan ini. Kembali ke Jakarta kami mulai membangun rumah kecil itu. Setiap akhir pekan kami ke Bogor mengawasi pembangunan. Rumah kecil di Bogor akhirnya selesai. Kami pindah dengan perasaan baru. Taman kecil di depan selalu hijau. Setiap pagi aku membuat kopi untuk kami berdua sambil duduk di teras memandang sawah. Rian bekerja dari rumah dengan laptopnya. Kehidupan kami tenang tapi penuh makna. Aku sering mengunjungi kampung membawa oleh-oleh untuk keluarga. Ayah sekarang bahkan bertanya kabar Rian. Perubahan itu lambat tapi nyata. Suatu hari kami mendapat undangan dari komunitas untuk berbagi cerita di acara kecil. Aku berdiri di depan banyak orang menceritakan perjalanan dari rekening yang dibekukan sampai keadilan yang datang. Banyak yang menangis mendengarnya. Rian duduk di barisan depan tersenyum bangga. Setelah acara kami pulang sambil berpegangan tangan di mobil. Kita sudah jauh sekali, kataku. Dia mengangguk dan masih banyak yang harus kita lakukan. Kini aku sering membantu pemuda-pemuda yang baru menyadari identitas mereka. Memberi nasihat tentang cara menghadapi keluarga dan masyarakat. Aku sadar bahwa pengalaman pahitku menjadi kekuatan untuk orang lain. Bisnis kami berkembang, kami punya karyawan kecil yang juga dari komunitas. Hidup terasa lengkap. Suatu malam di teras rumah kami duduk memandang bintang. Rian memelukku dari belakang, "Terima kasih sudah berani." Aku tersenyum. Semua perjuangan itu sepadan. Benarkah keadilan selalu datang ketika seseorang berani menjadi diri sendiri di tengah masyarakat yang penuh prasangka, atau hanya kebetulan belaka?